Oke, kita lanjutkan materi kita dengan membahas tentang bagaimana aplikasi, ya, aplikasi biomekanika dalam kesehatan, ya, dalam kesehatan. Oke, ya. Jadi ini materi kita hari ini. Terutama kita akan lihat aplikasinya pertama pada traksi, ya. Jadi poin pertama kita akan lihat pada traksi. Apa itu traksi? Ya, traksi ini adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pasien, ya, di mana kita sebagai nakes, ya, tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat maupun bidan sekalipun nanti harus melakukan tindakan-tindakan pemulihan, ya, atau tindakan-tindakan kuratif, ya. Pada traksi ini, ketika misalnya terjadi kecelakaan, terjadi patah tulang tangan, tulang kaki, baik itu pada orang dewasa maupun pada anak-anak, ya, maka biasanya di rumah sakit ortopedi, ya, atau rumah sakit tulang itu biasa dilakukan traksi namanya, ya. Jadi traksi ini adalah usaha penyembuhan pasien, ya, penyembuhan khusus pada tulang, ya, penyembuhan tulang pasien, ya, agar kembali seperti semula, ya, seperti semula. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan memberikan beban, ya, dengan memberikan beban kepada fraktur yang terjadi, ya. Misalnya pada fraktur tulang kaki atau tulang lengan, maka biasanya diberikan, ya, usaha untuk mengembalikan patah tulangnya itu ke keadaan semula, ya. Contohnya seperti ini, ya. Contoh kasus awal, ya. Saya contohkan kasus awal untuk traksi ini, ya. Mungkin barangkali di SMA dulu saudara masih ingat hal seperti ini, ya. Ada katrol, kemudian di sininya ada beban, ya. Tolong dibuat gambarnya agak apa, ya, karena saya menulis di pen tablet ini. Nah, ini misalnya beban bermassa MA, kemudian di sini ada, ya, di sini ada orang, ya. Nah, di sini terjadi misalnya fraktur pada tulang leher, ya. Oke, ya, ini dikipkan di sini. Nah, nanti usahanya nanti, ya, ini gambar orang, ya, bukan orang gantung diri, ya, tetapi kita ingin melakukan penyembuhan terhadap fraktur yang terjadi pada tulang leher, ya. Jadi di sini lehernya ini patah ini, ya, ini patah pasiennya. Nah, ini harus ditarik, ya, agar kembali lagi seperti ini, ya. Maka kegiatan itu dinamakan di dalam fisika medis atau fisika kesehatan dinamakan dengan traksi tulang leher. Jadi namanya yang pertama ini adalah traksi tulang leher. Nah, sekarang bagaimana mekanik atau biomekanika membahas tentang traksi tulang leher ini? Coba perhatikan. Ketika terjadi patah tulang leher ini, maka sebenarnya untuk menarik, ya, menarik tulang lehernya ini menggunakan sebuah massa, di sini massanya adalah MA, maka tentu ada gaya-gaya yang bekerja di sini. Maka untuk traksi tulang leher ini kita mengaplikasikan hukum Newton, ya. Hukum Newton. Hukum Newton yang kita gunakan itu biasanya adalah hukum Newton pertama dan kedua. Jadi yang berperan di sini adalah hukum pertama dan hukum kedua. Apa itu hukum pertama? Kita udah bahas kemarin. Hukum Newton pertama itu adalah sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton kedua itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, jadi ketika kita mengaplikasikan traksi ini dalam biomekanika, kita membahas dua hukum ini, ya. Hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton kedua adalah sigma F sama dengan M kali A. Karena dia bekerja berdasarkan gaya-gaya, tentu kita juga melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada contoh gambar ini. Ya. Nah, mungkin untuk awal coba dicatat gambar ini, ya. Nah, nanti yang bagus, ya, gambarnya seperti ini, karena ini harusnya tidak terlalu melengkung ini, ya, karena saya menulisnya di pen tablet,
susah ya. Jadi tolong saudara bikin gambarnya dulu ya. Kita akan coba melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada peristiwa traksi tulang leher ini. Ya, silakan dulu dicatat. Ya, silakan. Kalau sudah, tolong diinformasikan ya, biar saya bisa lanjutkan. Udah, Anggi? Udah selesai gambarnya, Anggi? Anggi? Anggi, udah selesai gambarnya? Sudah, Pak. Oke, ya. Yang lain juga saya harap sudah ya. Jadi coba kita lihat ya, gaya-gaya apa saja yang bekerja ya. Gaya apa saja yang bekerja ketika kita melihat kasus traksi tulang leher ini. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, setiap beban ya, setiap massa ya pasti akan menghasilkan berat ya. Begitu juga pada pasien ini. Jadi kita lihat yang pertama itu adalah pasien. Pasien pasti memiliki massa ya. Tetapi harus diingat massa yang bekerja di sini ya bukan massa tubuh pasien ya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah massa tulang leher ya, massa tulang leher ya, di mana massa tulang leher itu biasanya menggunakan formula 1/7 kali berat badan ya. Nah, ini massa tulang leher. Cynthia, berapa berat badannya? 55, Pak. 1/7 dari 55 berapa, Cynthia? Pakai kalkulator aja. Coba, saudara boleh gunain kalkulator, jangan dipaksakan mikir ya. Kasihan saya lihatnya. Ya. Berapa itu? 55 bagi 7. 7,85, Pak. Oke, 7,85 kilogram. Ini satunya kilogram ya. Nah, maka ini Cynthia tulang lehernya 7,85. Yang lain pasti akan berbeda ya, tergantung nanti berapa massa ya. Kita kan biasa bilang berat ya. Harusnya massa tubuhnya berapa ya. Jadi semakin besar massa tubuhnya, biasanya semakin besar juga massa tulang lehernya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi yang berlaku di sini tidak massa tubuh, tetapi adalah massa tulang leher. Jadi kalau ini dianggap ini adalah Cynthia, maka massa yang digunakan di sini adalah 7,8 kg. Kemudian ketika massa tubuh ada, maka juga ada juga yang dinamakan dengan gaya berat ya. Karena dia adalah pasien, maka kita bikin WP ya. WP itu adalah singkatan dari gaya berat pasien ya. Gaya berat pasien. Nah, jadi WP adalah gaya berat pasien. Artinya WP itu arahnya ke bawah ya. Kenapa arahnya ke bawah? Karena searah dengan gaya gravitasi. Nah, tolong diingat ya. Jadi WP itu selalu arahnya ke bawah karena dia searah dengan arah gaya gravitasi bumi. Ya, arah gaya gravitasi bumi adalah ke pusat bumi ya, tentu dia di bawah. Selanjutnya, pada pasien ini juga bekerja di sana adalah gaya tegangan tali ya, TP ya, TP. Gaya tegangan tali pasien. Nah, ketika kita lihat di arah pasien saja, itu setidak-tidaknya ada 2 gaya yang bekerja padanya. Yang pertama adalah gaya berat pasien, di mana gaya berat pasien itu formulanya adalah MP ya, MP dikali dengan G. Ya, jadi gaya berat pasien, misalnya tadi gaya berat tulang leher Cynthia ya, berarti 7,85 kali dengan G. G ini ketetapan. Ketetapannya adalah sebenarnya 9,8 meter per second kuadrat. Tapi biar gampang, kita jadikan saja 10 ya. Berarti di sini adalah 7,85 kg dikali dengan 10 meter per second kuadrat. Ya. Maka hasilnya adalah 78 kilogram meter per second kuadrat. Ya, itu sama dengan 78 Newton. Ya. Jadi gaya berat pasien di sini ya, kita contohkan tadi Cynthia,
maka gaya berat tulang lehernya itu adalah 78 Newton. Ya, 78 Newton. Nah, itu di satu sisi nih. Kita baru melihat pasien dan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada pasien ini. Ya. Selanjutnya, ya, di sisi yang kedua, kita juga melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada massa benda. Ya, kita contohkan MA di sini. Maka yang bekerja di sini yang pertama adalah gaya tegangan tali benda, ya, arahnya ke arah benda dan juga mengarah ke bawah, dia bersama dengan gaya gravitasi bumi. Dan juga bekerja di sini adalah gaya berat benda, WA, di mana WA ini adalah sama dengan MA dikali dengan G. Ya, itu nanti tergantung berapa massa benda. Ya, jadi berapa massa bendanya dikalikan juga dengan G yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita contohkan misalnya MA ini adalah 5 gram misalnya, ya, maka yang gram ini harus kita konversi dulu ke kilogram. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Ya, baru kita kalikan 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ya, berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 kilogram meter per sekon kuadrat. Yang hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 Newton. Seperti itu. Kalau kita misalkan massa bendanya itu adalah 5 gram, ya. Nah, itu nanti akan variabel, ya, akan berganti ya bersamaan berapa nilai yang ditentukan dari persoalan, ya. Misalnya dokter nanti akan memberikan massanya misalnya 0,2 kg misalnya, ya, atau 0,1 kg misalnya, atau 5 gram atau 10 gram misalnya. Itu tergantung nanti dari persoalan. Maka dari persoalan itu nanti kita akan mendapatkan berapa nilai dari berat benda tersebut. Paham sampai di sini? Ya, kalau nggak paham tanya ya. Kita pelan-pelan saja. Paham? Valensi? Insya Allah paham, Pak. Oke, Pak, mungkin dicatat dulu. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang di MA dikali gram 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 itu karena pangkatnya berarti pangkat yang 10 tuh berarti dikurangkan dengan pangkat yang min 3 makanya jadi 5 kali 10 pangkat min 2, Pak. Ya, karena dikali 10 ya. Karena dikali 10 ya, tentu mengurangi minusnya ya. 5. Atau kalau susah pakai kali 10 pangkat minus 3 itu gampangnya dibikin aja 0,005 ya, boleh ya. Nah, tetapi kayaknya kalau di SMA tentu akan lebih familiar saudara. Apalagi kan dominan IPA kan di sini kemarin itu. Iya. Nah, oke, makanya saya coba ya menyamakan dengan cara saudara belajar di SMA ya, biar lebih paham gitu. Tapi kalau seandainya nggak paham ini, saudara bisa saja nanti menggunakan kalkulator ya. Jadi 5 gram itu dibagi 1000 berapa? Biasanya kan 0,005 gitu ya, kilogram. Boleh juga ya, boleh juga. Tapi tidak tidak bagus ya, tidak bagus ya kalau saya lihat seperti itu ya, kalau matematiknya. Oke, paham ya sampai di sini? Silakan dicatat dulu ya bagi yang mau nyatat, ya bagi yang tidak ya nggak apa-apa juga ya. Silakan juga. Ya karena kita ini kuliahnya daring ya, kalau silakan saja saudara siapkan makanan-makanan kecil di depannya boleh ya, sambil minum, sambil makan boleh ya. Jangan terlalu kaku. Kecuali memang baru bangun tidur nggak ada apa-apa di depan ya, apa boleh buat ya. Saya minum ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya aja ya. Jangan ditunggu sampai selesai nanti saudara nggak paham ya. Karena ini belum apa-apa, kita baru membahas kulitnya ya. Kita belum melihat bagaimana yang dilakukan oleh dokter hingga penyembuhan terjadi ya.
kayaknya agar saya bisa melihat juga ya apakah saudara itu ada atau tidak di dalam Zoom ini. On kamera nggak apa-apa ya untuk sampai jam. Kita sampai jam berapa? Cynthia? Teori dan praktek 100 menit, Pak. 100 menit ya, berarti sampai 8.40 ya? Ya, Cynthia? Iya, Bukan, Pak. Satu SKS itu 50 menit, Pak. Jadi kita kan 2 SKS, yang satu SKS-nya teori. Satu SKS yang teori itu 50 menit, Pak. Yang satu SKS lagi kan praktek, Pak. Yang praktek itu 170 menit, Pak, di jadwal. 170? Wow, serius itu? 100 mungkin, nah. 100 mungkin ya? 170, lama prakteknya. Tapi biasanya kalau praktek di offline memang seperti itu ya, kalau offline-nya. Kita lihat aja lah nanti ya. Sampai di mana kita sanggup lah nanti ya. Ya nanti kalau sudah berasap kepalanya kita lanjut juga nggak paham nanti ya. Oke, sudah ini. Kalau sudah kita lanjut. Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ya dari kasus tadi ya kita bisa lihat bagaimana tren pemulihan yang bisa dilakukan oleh dokter ortopedi ya. Jadi tentu untuk permasalahan fisikanya atau fisisnya kita tinjau dulu satu-satu ya. Tinjau dulu yang pertama adalah pasien. Maka karena kita membahas di sini adalah sigma F ya sama dengan M kali A ya. Ya, maka tentu dan sigma F sama dengan 0, maka tentu kita bisa melihat bagaimana gaya yang terjadi atau permasalahan yang terjadi pada pasien ini. Tentu kita bisa melihat gaya-gaya apa ya saja yang bekerja pada pasien ini. Yang pertama gaya yang bekerjanya adalah gaya berat pasien, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali pasien yang arahnya ke atas. Karena kita bertujuan ya, goal kita adalah untuk penyembuhan tulang pasien. Sebentar ya, saya pasang dulu charger saya. Minta ini dia. Habis. Sebentar ya. Berarti kalau kita kuliah offline kemarin itu harusnya kita sampai jam berapa ini? Kalau seperti itu. Kan kemarin saya itu ambil praktek juga sebenarnya ya, walaupun masih dasar awal praktek. Itu seharusnya sampai jam berapa ya kita itu kuliah? Kalau seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? 170 menit itu praktikum. 50 menit berarti ada 150. Berarti ada 170 menit. Sampai jam berapa tuh harusnya? 220 menit. Kalau jam 9 itu kita mulai harusnya sampai jam berapa? Ya biar besok kalau saya nanya kita offline, ya kita sesuaikan dengan jadwal itu. Harusnya memang ya, kalau untuk praktek memang agak lama nanti ya. Kalau waktunya seperti kemarin nggak cukup itu. Karena pertemuan kita offline yang akan datang, ya itu kita usahakan langsung praktek ya, yang sudah kita bahas kemarin. Sampai jam berapa tuh kalau kita masuk jam 9? Saudara 11. puasa di ini kan? Puasa di kampus kan? Atau pulang? Iya, Pak. Di kampus, Pak. Oke ya. Aman lah ya. Oke, kita lihat, kita lanjutkan ini. Berarti di sini yang bekerja adalah gaya berat pasien yang arahnya ke bawah, kemudian tegangan tali pasien yang arahnya ke atas ya. Karena kita menganggap untuk penyembuhan pasien tujuannya, maka yang positif adalah yang mengarah kepada penyembuhan tulang pasien. Maka TP ini positif, kemudian WP ini negatif. Paham ya logikanya? Maka ketika kita lihat di sini, ya, tentu dia akan berlaku gaya tegangan pasien, ya, dikurang dengan WP. Nah, ini paham nggak? Kenapa seperti ini? Sama dengan MP kali A. Coba pahami. Nah, ini yang dilihat baru yang ini ya. Lihat yang ini. Yang ini saja. Ini gaya tegangan tali pasien arahnya ke atas.
maka kita nilai ini adalah nilai positif. Kemudian WP, kenapa saya bikin negatif? Karena arahnya ke bawah, berlawanan arah. Kita kemarin menggunakan hukum ketiga Newton mengatakan bahwasanya aksi itu sama dengan reaksi, arahnya berlawanan. Jadi tanda minus itu arah ya. Nah, ini sama dengan ini, ya, sama dengan kasus ini. PP arahnya ke atas, positif. PP arahnya ke bawah, negatif. Makanya ini arahnya jadinya minus. Jadi tanda minus di sini karena arah WP itu ke bawah. Paham? Paham nggak sampai di sini? Nah, maka sama dengan MP kali A. Ya, MP kali A. Sekarang kita coba turunkan rumus ini. TP itu dikurang MP kali G sama dengan MP kali A. Paham ya? Karena kita udah sampaikan tadi, WP itu adalah MP kali G. Karena yang kita gunakan MP-nya di sini adalah massa tulang pasien, maka di sini tentu akan berlaku, saya rubah jadi TT di sini. Tulang leher, ya, atau TL ya, biar nanti ada bedanya dengan yang lain. TTL dikurang, M-nya adalah MTL dikali dengan G, itu sama dengan MTL kali A. Ini saya jadikan persamaan satu. Paham? Nah, ini cuma nama aja ini. Kenapa? Karena tidak akan kita ambil massa pasien, ya. Tapi yang kita ambil adalah massa tulang leher pasien. Karena yang akan disembuhkan itu adalah tulang leher. Paham ya? Oke. Sekarang kita tinjau benda, ya. Itu persamaan pertama. Coba tinjau benda. Coba perhatikan. Apa saja gaya yang bekerja di sini? Yang pertama adalah gaya tegangan tali benda, ya. Kemudian juga ada gaya berat benda. Arahnya coba perhatikan. Sama-sama ke bawah. Ya kan? Sama-sama ke bawah. Karena arahnya adalah arah penyembuhan, maka kedua-duanya kita ambil nilai positif. Ya, kita ambil nilai positif. Sama dengan T ini. T, karena dia adalah arah penyembuhan, maka arahnya positif. Maka TB dan WA arahnya juga arah positif. Ya. Maka di sini berlaku sigma F sama dengan M kali A. Ya, maka di sini apa? TB ya, karena benda ditambah dengan WA ya, TA dikurang WA itu sama dengan MA dikali A. Maka TA ditambah MA kali G sama dengan MA kali A. Paham sampai di sini? Paham? Oke, ini saya jadikan persamaan kedua. Oke, ya, pelan-pelan. Sekarang coba perhatikan. Tali yang kita gunakan ini satu atau dua? Febrianti. Tali yang kita gunakan ini satu atau dua? Dua, Pak. Dua, kata Febri. Kalau menurut Valen, berapa talinya? Satu, Pak. Satu, ya. Jadi yang benar talinya satu. Ya, kalau tali dua nanti gimana pula dia nggak jadi sembuh ya, putus dia nanti ya. Jadi talinya itu satu ya. Kalau talinya satu ya, kalau talinya satu berarti TL itu sama dengan TA. Bisa nggak saya jadikan T saja? Boleh nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, maka di sini menjadi T dibagi dengan MT. Nah, ini jangan ini tetap aja lah ya, T saja ya, dikalikan dengan G, maka MT ya dikali dengan ini maksudnya adalah tulang leher ya, ini juga tulang leher ya. Kemudian ini T ditambah dengan MA kali G itu sama dengan MA kali A. Ini saya jadikan persamaan 1A, ini saya jadikan persamaan 2A. Oke. Kalau saudara lihat ada dua persamaan seperti ini, ya, yang mempunyai variabel yang sama, ya, T di sini. Apa yang bisa dilakukan di dalam aturan matematik? Dicoret. Ya, apanya yang dicoret? Untuk mencoretnya diapakan?
Kita di SMA mungkin udah belajar ada hukum distributif, ada hukum asosiatif, ada hukum eliminasi, ada hukum distributif udah ya. Kira-kira apa yang dilakukan di sini? Kalau dia mengeliminir, kita gunakan apa? Kita kata Cynthia tadi mencoret ya. Coret itu kan eliminir ya. Kita gunakan apa di matematik biasanya? Valen? Eliminasi, Pak. Oke, kita gunakan eliminasi. Ya, benar. Jadi kita coba eliminasi persamaan 1A dan 2A. Ya, maka di sini menjadi T, ya, saya catat lagi, MTL dikali dengan G sama dengan MTL dikali dengan A. Kemudian di bawahnya adalah T ditambah MA kali G sama dengan MA kali A. Saya kurangi, ya. Maka ini habis, ya. Ya kan? Maka di sini menjadi MTL, ya, kali G kurang kali tambah. Kurang ya. MA kali G sama dengan MTL kali A dikurang dengan MA kali A. Apa yang kita lakukan lagi di sini? Kita coba membuat ya suku yang sama digabung. Ya, maka di sini menjadi MTL dikurang MA, saya kurung, saya kalikan dengan G, sama kan hasilnya? Ya, itu sama dengan MTL dikurang MA ya. Nah, saya kurang lagi, dikalikan dengan A. Oke? Paham ya? Maka A saja itu sama dengan min MTL dikurang MA dibagi dengan MTL dikurang dengan MA, saya kurung besar, saya kalikan dengan G. Paham nggak sampai di sini? Paham, Pak. Oke, kalau paham silakan dicatat, maka nanti dokter akan melihat bagaimana percepatan ya, massa benda ya untuk melihat seberapa besar nanti pengaruhnya terhadap pemulihan tulang leher pasien. Nah, kita sampai di A ini. Oke, barangkali silakan dicatat dulu. Nanti untuk ujian ya, saya akan suruh saudara menurunkan rumus ini. Kemudian nanti di persoalan akan ada angka-angka ya yang berkenaan dengan berapa berat badan pasien ya, sehingga saudara bisa melihat berapa nilai A-nya ya, di mana A-nya itu satuan akhirnya nanti adalah dalam meter per sekon kuadrat. Ya, silakan dicatat.
Sudah selesai? Belum Pak, sedikit lagi. Oke, siap. Lanjut. Mungkin saya ingatkan ya, di bagian ini saudara harus betul-betul paham ya. Karena biasanya soalnya itu ya sama persis ya dengan penyelesaian ini nanti. Paling nanti yang akan berbeda di bagian B-nya ya. Bagian A-nya ini betul-betul sama nanti. Di bagian B-nya nanti baru akan ada misalnya berat badan pasien sekian ya. Nanti saudara tinggal menggunakan persamaan tadi ya, 1/7 dari berat badan pasien ya untuk tulang ini. Maka nanti akan ada nilainya ya. Nah, itu nanti dikonversi kepada nilai A ini ya. Karena massa bendanya nanti diketahui, kemudian massa berat badan pasien diketahui, tentu nilai A-nya ini bisa dicari. Nah, pasti paling itu saja nanti akan berbeda ya. Kalau yang lain itu sama ya, yang lain itu sama. Dimohon dikuasai ya bagian ini. Ini baru kasus pertama, akan ada 2 kasus lagi ya yang agak lebih kompleks ya dibandingkan ini. Ya. Setelah ini kita akan coba bahas. Jadi saya harapkan saudara itu betul-betul memahami ya bagian ini. Endang paham, Endang? Endang? Endang paham? Paham, Pak. Mantap ya. Endang IPA dulu ya, Endang ya? Endang? Iya, Pak. Nah, bisa lah ya. Ya, cuma sekarang perbedaannya kalau dulu hanya kepada benda-benda saja, sekarang kita lebih ke traksi ya pada tulang leher. Oke, selesai ini. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Sekarang kita coba lihat ya kasus kedua, yaitu kasus pertama. Ya, kasus kedua itu adalah traksi leher, traksi tulang kaki ya, kaki dulu. Habis itu berlengan ya, traksi tulang kaki. Ini saya contohkan ya. Ini gambar kaki ya. Kalau nggak bagus bilang aja bagus gambarnya ya. Oke. Oke, nah ini kaki. Saya gambar kaki aja ya. Jangan saudara artikan pula kaki aja ada, tubuh yang lain nggak ada ya. Ini hanya mempermudah pembahasan saja ya. Makanya di sini hanya kaki saja, padahal yang lain ada ya. Oke, ini katral, ini ke bedah. Oke, ini agak susah gambarnya kalau pakai pen tablet ini ya. Saya contohkan MA lagi. Berarti di sini ada T. Ya, T saja saya bikin lagi ya. Karena sudah tahu bahwasanya T itu ada T pasien, kemudian ada T yang lain ya. Oke. Oke, coba bikin gambarnya yang bagus ya di catatan saudara. Seperti ini adalah landasan, kemudian kakinya itu ditaruh pada media yang ada roda ya. Jadi nanti ketika ditarik, dia ikut tertarik dengan adanya roda ini ya. Itu maksudnya. Gambarnya seperti ini, di gambar kaki, patah tulang kaki ini yang mau diperbaiki, kemudian ditarik menggunakan massa benda. Nanti saya ingin lihat gambar Febrianti ya, bisa nggak menggambar?
Nanti saya, kalau online ini kan susahnya gitu loh. Saya nggak bisa lihat ke buku saudara itu gambarnya apa. Sama gambar yang tadi. Valen, coba perlihatkan saya gambar Valen yang pertama tadi, Valen, seperti apa? Jelek, Pak. Ya Allah, saya aja belum menilai, udah dinilainya duluan. Coba lihatkan saja, kalian. Nggak apa-apa. Coba. Valen langsung kemana ini? Mana Valen tadi? Kok hilang? Nah, ini enaknya kalau Ini, online. Pak. Mana Valen? Coba. Valen. Oke. Ya, coba. Kok bagus Valen. Coba gambar ini, gambar tulang lehernya mana? Itu gambar yang pertama, gambar tulang lehernya. Coba. Gambarnya aja. Saya mau lihat gambarnya. Kalau tulisan penurunan rumusnya udah yakin saya itu. Gambarnya jangan salah, itu aja. Coba lihatkan gambarnya saja, gambar. Lebih fokuskan di gambar, jangan ke angka-angka, jangan ke rumus. Kalian. Yang pertama tadi, Pak. Ya, yang tulang leher, saya udah fokus lihatnya nih, Valen. Nggak terlalu. Waduh, itu gambar orang SD itu, Valen. Ya Allah, tulang lehernya ini gambar, Valen. Ya Allah. Laila, coba. Ini penasaran saya ini. Jangan-jangan sudah gambar kayak gambar SD. Coba Laila. Bukan itu gambarnya, Valennya. Gambar tulang lehernya, Valen. Ya Allah, astagfirullah. Saya bikin sengaja pada tulang lehernya. Ini gambar orang gantung diri ya dibikin, Valen itu. Laila, coba lihat gambarnya. Ini saya curiga jadinya ini. Ya, pertama udah curiga saya. Coba di zoomkan pas di gambarnya aja. Saya mau lihat gambarnya aja, Laila. Itu nggak kelihatan, jauh itu. Dekatkan ke kamera HP Laila. Coba. Kok nggak jelas ya? Nggak jelas Laila. Coba lebih dekat lagi, bisa nggak? Bisa nggak? Angkat ke atas gambarnya, jangan tulisannya. Waduh, nggak kelihatan. Diselamatkan oleh nggak kelihatan Laila. Coba yang apa? Yang lain. Saya mau cek yang lain. Cynthia. Coba Cynthia pakai laptop kan? Coba Cynthia gambarnya, coba. Nah, ini harusnya jelas ini. Endang, siap-siap Endang ya. Saya mau lihat gambar Endang. Bagus, Pak. Coba Cynthia, coba. Dekatkan ke kamera. Lumayan lah ya. Adalah sedikit gambar itunya ya. Lumayan lah ya. Endang, coba lihat gambar Endang. Ayo Endang, angkat bukunya. Ini harus dicek ini gambarnya benar. Nanti kalau gambar seperti Febri tadi itu orang gantung diri itu, bukan gambar tulang leher itu, ya. Endang, angkat buku Endang. Endang, ya Allah ketawa aja dia. Saya suruh angkat bukunya. Endang, nggak nyatat ya? Mana catatannya? Jelek. Ya Allah, saya yang menentukan jelek apa enggaknya. Coba diangkat bukunya. Ya, Endang. Endang nyatat kan? Saya jadi curiga nih. Endang nggak nyatat ya? Endang, bukunya mana? Si Endang nih, diem aja dia. Catatan Endang mana? Ayo, catatannya aja. Gak usah gambar, catatannya mana? Jangan, coba zoomkan yang digambar aja. Zoomkan gambarnya. Nggak dibikin ya? Kan kalau saya bisa offline kan bisa saya marahin Endang ini. Dia nggak bikin gambarnya. Feeling saya Anda nggak bikin. Ya, nggak bikin kan? Coba unmute dong. Nggak bikin ya? Gambar pertama belum lagi, Pak. Nah itu sayangnya kalau kita online ini, ya. Kalau dosennya positive thinking ya dianggap udah ngerjain aja semua. Padahal kalau nggak dikerjain dong, pasti nggak bisa ya. Karena ini sudah mulai di bagian-bagian apa ya, rumus gitu penurunannya. Jadi harus dibikin ya, Dang ya. Oke, yang sekarang dibikin, Dang. Coba yang bikin yang sekarang ya. Ini ketahuan juga ya. Sufina,
Ada bikin gambar yang pertama, Vina? Ada, Sufina? Gambar yang pertama belum siap, Pak. Astaga. Pandai nak ambil gambar, Pak. Ya Allah, enggak pandai awak bidan. Bidan tuh menggambar bisa saudaranya menggambar proses partus, gambar vagina, gambar jalan lahir. Kalau enggak bisa lah jadi bidan. Ya, harus bisa ya. Laila, ada bikin Laila? Ada, Pak. Coba lihat. Saya mau lihat Laila. Kok Lailanya hilang? Nggak ada hilang, Pak. Iya, enggak di saya dia hilang. Pas saya lihat, pas gambar di ke atas enggak ada. Coba saya cari dulu. Laila. Aku galak-galak Laila. Pak lu cari ada. Coba. Itu gambarnya kok? Itu gambar orang lah. Coba agak Laila zoomkan dikit. Tapi ada lah Laila bikinnya. Ya Allah. Yang pertama itu. Beda lo gambar lagi Laila ya. Yang pertama, Pak. Yang pertama. Susah juga ngeliat. Oke lah, ada lah ya. Oke lah, sip. Ya. Oke ya. Endang, jangan ketawa juga Endang nggak bikin. Ketawa. Oke, yang kedua udah ya. Oke, coba kita lihat. Nah, apa perbedaannya kasus ini dengan kasus yang pertama tadi ya? Pada kasus ini ada dua hal yang kita lihat di sini ya. Yang pertama yang dinamakan dengan arah gesekan ya. Jadi kalau seandainya ada di bagian dasar seperti ini akan ada arah gesekan nanti. Arah gesekan ini menghasilkan yang dinamakan dengan gaya gesekan ya. Kemudian juga arah yang sama seperti tadi adalah arah gerakan tegangan tali ya, arah tegangan tali. Nah, jadi dua hal ini yang mempengaruhi ketika pasien itu berbaring ya. Kalau tadi kan duduk pasiennya ya. Kalau pada keadaan berbaring, dua hal ini akan mempengaruhi ya. Yang pertama adalah arah gesekan yang dinamakan dengan gaya gesekan, yang biasanya di fisika dinamakan dengan Fg ya. Fg ini nanti punya rumus mu kali N ya. Mu ini nanti bergantung ya. Kalau dia bergerak menjadi mu K kali N, kalau dia diam menjadi mu S kali N ya. N-nya ini nanti ya sama dengan W ya. Maka N sama dengan W berarti sama dengan M kali G ya. Maka di sini kalau kita turunkan mu K, kalau dia bergerak nanti ya, maka dikalikan dengan M dikalikan dengan G. Nah, ini rumus daripada gaya gesekan. Oke ya. Nah, dicatat dulu sampai di sini. Saya akan pindahkan slide-nya ke slide berikutnya. Ini kita baru 25 ini. Ada yang nggak masuk ya? Cynthia? Ya, Pak. Ada yang tidak masuk, Pak. Ada yang sakit satu Ya, orang. nanti di ininya dibikin ini ya, di grupnya nanti bikin siapa yang hadir, kemudian siapa yang tidak hadir gitu ya. Apapun alasannya nanti. Kemudian saya tidak pernah melihat yang mengulang ini. Kemana ya? Saya kan ada satu yang mengulang ya. Ada, Pak, kakaknya, Pak. Ada sekarang masuk. Ada, Pak. Yang siapa coba yang mengulang di tangan? Saya mau nanya nih, kenapa dia mengulang? Ayo, siapa yang mengulang? Perhani Putri, Pak. Mana. Coba reset. Coba saya mau lihat.
Perhani Putri. Kenapa mengulang Perhani? Iya, waktu tahun kemarin itu Perhani sakit, Pak. Memang diharuskan cuti, Pak. Oh, tapi ngambil fisikanya dengan saya? Enggak kan? Fisika kesehatannya? Iya ya? Iya sama Bapak. Oh, iya. Berarti nggak ada ujian dengan saya berarti. Perhani. Waktu yang tahun kemarin, Pak. Ya? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, sip. Ya. Itu kan mulai dari awal berarti ya, Iya, Perhani Pak. ya. Oke, siap. Iya, Pak. Aman. Ya. Ikuti prosesnya ya. Iya, Pak. Oke, sudah ya. Di sini kita coba melihat bagaimana cara menyelesaikan kalau seandainya permasalahannya seperti ini ya. Jadi sama dengan yang tadi. Yang pertama kita lakukan tinjau pasien ya. Pada tinjau pasien kita juga menggunakan rumus hukum Newton kedua sigma F sama dengan M kali A ya. Oke, coba kita perhatikan ini. Apa saja sih gaya yang bekerja padanya? Arah gesekan itu arah negatif, arah penyembuhan ya. Kemudian tegangan tali adalah arah positif ya. Maka di sini berlaku rumus ya P kurang FG sama dengan MP kali A ya. Nanti MP-nya saya tinggal ganti dengan T tulang leher ya. Nah, maka T-nya saya tidak bikin lagi T pasien, tetapi sudah langsung ke T saja ya, karena talinya satu. Ya. Maka saya lanjutkan di sini. T dikurang mu K. Kenapa mu K? Karena memang ini bergerak. Ya. Dikali N sama dengan MTL ya, dikali dengan A. Karena tulang kaki ya, TK ya. Tulang kaki ya. Maka T dikurang mu K kali M TK tulang kaki ya, dikali dengan mu K kali M kali G ya di sini sama dengan M TK dikali dengan A. Ini saya jadikan persamaan satu. Coba di sini ada yang ditanyakan? Kenapa FG jadi mu K kali N? Ya, sudah kita bahas di sini ya. Mu K kali N ya. Kemudian mu K kali N itu adalah M kali G. M-nya di sini adalah tulang kaki ya. Maka MTK ya, seperti itu. Oke. Maka kita dapatkan persamaan satu seperti ini ya. Selanjutnya kita tinjau benda. Tinjau benda itu sama saja dengan tadi ya. Nah, pada tinjau benda sama dengan tadi, berarti sigma F sama dengan M kali A. Maka T tambah B sama dengan MB kali A. MA ya, sorry. Ini A. Maka T tambah MB kali G sama dengan MB. Kok saya sering menyebutnya MB ya. MA kali A, ini saya jadikan persamaan 2. Ya. Saya tak lihat lagi itu gambarnya karena memang gambar ini sama ya. P-nya positif, W-nya positif. Ini WA ya. Ini WA. Oke. Nah, oke, maka kita sudah dapatkan dua persamaan yang akan kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Maka di sini T dikurang UK kali MTK, ini kali ya. MTK kali G itu sama dengan MTK kali A, kemudian T tambah MA kali G sama dengan MA kali A. Saya eliminasi, saya coret. Ini habis. Berarti di sini min mu K kali M TK kali G. Nah, ini minus kali plus kurang MA kali G sama dengan MTK ya. Ini TK ya, kali A dikurang MA kali A ya. Saya seperti tadi satukan ruas yang sama min mu K kali M
TK dikurang MA, saya kurung semua, saya kalikan lagi, sama dengan MTK dikurang MA, saya kurung semua, saya kalikan dengan A, sehingga A-nya sekarang menjadi berubah ya dengan yang tadi, MTK dikurang MA per ya MTK dikurang MA, saya kurung semua, saya kalikan dengan Q. Ini untuk kasus tulang kaki ya. TK itu singkatan dari massa tulang kaki ya. Massa tulang kaki. Gitu. Ya, silakan dicatat dulu ya. Dipahami ya, sepaham-pahamnya. Biar mengerti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ada yang kurang paham mungkin ya. Dari mana datangnya ya, boleh ditanyakan ya. Pada kasus ini juga sama ya. Oh ya. Ada satu lagi ketentuan ya. Massa tulang kaki itu massa tulang kaki itu sama dengan 1/8 ya, kali berat badan ya. Oke, massa tulang kaki sama dengan 1/8 kali berat badan. Cynthia berapa tadi? 50 berapa Cynthia? Pak, izin Pak, tadi 1/7. Pak. Ya. Kalau tadi 1/7 ya, massa tulang leher ya. Kalau sekarang 1/8 untuk berat untuk tulang kaki ya, beda. Kalau sekarang 1/8 beda, Pak. Beda, memang beda ya. Berlapan. Berat badannya bagi 8 juga. ,87. 6,87 ya. Jadi nanti kalau di soal juga seperti itu nanti ketika ada persoalan misalnya berat badan pasien misalnya 90 kg misalnya ya. Maka saudara harus konversi dia menjadi massa tulang kaki ya untuk kasus tulang kaki ini. Kira-kira paham nggak, saudara? Laila paham, Laila? Insya Allah paham, Pak. Nah, mantap ya. Oke. Parhani, paham nggak? Yang kita bahas hari ini.
Insya Allah paham, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Valen paham nggak? Valen? Insya Allah paham, Pak. Oke, ini karena IPA, kebanyakan IPA ya. Kalau Putri paham ya Put? Insya Allah paham, Pak. Nah, Putri IPA juga? Iya, Pak. Oke, sip lah ya. Marisa paham ya? Marisa paham, Marisa? Sedikit belum paham, Pak. Oh, di mananya yang belumnya Marisa? Coba tanya. Nggak apa-apa, nanya aja. Marisa IPA juga? IPS, Pak. Oh, ayo ya. Di mananya yang nggak paham Marisa? Coba. Dari awal. Itu jauh pasien tuh ada sigma F sama dengan M kali A. Ya. Terus? Terus yang di bawahnya tuh dari mana dapatnya? Oke. Bagus pertanyaannya. Jadi sigma F ya, sigma F kan sudah kita bahas di pertemuan kita pertama kemarin. Itu adalah semua gaya yang bekerja pada sigma itu ya. Maka kalau kita tinjau pasien seperti gambar ini ya, maka yang kita tinjau di sini gaya-gaya apa saja yang bekerja. Maka kita coba klasifikasikan gaya apa saja yang bekerja di sini. Yang pertama bekerja adalah gaya gesekan ya. Kalau gaya gesekan itu apa di fisikanya? Kita kenal dengan FG. FG itu punya rumus apa? Mu kali N ya. Ini rumus umumnya ini. Karena dia bergerak, maka mu yang kita ambil itu adalah mu K. Mu K kali N gitu. Ya. Maka kalau kita lanjutkan N ini sama dengan N kali G. Maka FG itu adalah mu K kali M kali G. Ya, itu sebenarnya yang sini ya. Itu ya. Jadi munculnya sigma F itu apa saja ya? Gaya-gaya apa saja yang bekerja padanya? Ternyata yang bekerja padanya yang pertama adalah FG, yang kedua adalah gaya T, tegangan tali. Maka dia menjadi T kurang FG. Kenapa dia minus FG? Karena tadi arah gesekan itu berlawanan arah dengan arah penyembuhan pasien. Maka dia bernilai minus ya. T kurang FG. Seperti itu. Paham? Paham nggak? Oh, seperti itu ya. Jadi datangnya di bawah ini karena memang sigma. Sigma itu kan jumlah, ya. Jumlah gaya yang bekerja di sana apa saja, gitu. Ya, ternyata gaya yang bekerja di sana adalah gaya gesekan dan gaya tegangan tali, gitu. Begitu juga di benda ini. Sigma F sama dengan M kali A. Apa saja gaya yang bekerja padanya? Gaya tegangan tali dan gaya berat benda. Ya, berat bendanya karena dia arahnya sama-sama dengan arah penyembuhan pasien, tentu dua-duanya mempunyai nilai positif. Begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Kalau nggak bisa ya harus bisa dipahami ya. Karena memang ini ujiannya nanti juga seperti ini. Ya Sylvia? Paham ya Sylvia? Paham, Pak. Alhamdulillah. Sylvia IPA? Iya, Pak. Oke. Kalau IPA kalau nggak paham itu ya agak marah saya. Tapi kalau IPS ya nggak apa-apa lah ya. Anggi IPA Anggi? Anggi? Pak. IPA Anggi? Iya, Pak. Paham ya Anggi ya? Anggi paham? Nggak terdengar ya? Anggi paham Anggi dengan materi hari ini? Oke lah, saya nggak paham aja lah ya. Suara Anggi agak ini ya, nggak terdengar. Ada yang chat ini. Oke, siap. Silakan. Oke, ini kasus kita yang kedua ya. Kemudian kasus ketiga kita itu adalah traksi lengan ya, traksi lengan. Nah, ini coba gambar lengan lagi ya. Oke, kok mirip. Kalau bisa jangan mirip ini ya. Jangan pula mirip sama kaki ya. Bedakan dikit ya. Oke.
Sama ya kasusnya, kita berikan juga beban. Ini lengan ya, lengan pasien yang ditaruh. Kemudian ini balutannya seperti tadi. Makanya agak mirip ya penyelesaian kasus untuk traksi lengan dengan traksi ini, traksi kaki ya. Oke, jadi saya bikin di sini ini traksi lengan ya. Penyelesaiannya mirip, berarti rumusnya sama. Yang membedakan hanya untuk traksi lengan, massa tulang lengan itu sama dengan 1/11 kali berat badan ya. Oke, penyelesaiannya sama ya, sampai nilai A-nya itu sama dengan ini. Kalau boleh saudara salin kembali ini ya. Tetapi nanti yang membedakan di sini hanya massa tulang lengan itu adalah 1/11 kali dengan berat badan ya, terutama untuk tulang lengan anak-anak ya, anak-anak. Oke. Ya. Ya, penyelesaiannya sama dengan traksi kaki ya. Oke, tadi yang saya tanya si Trisia ya. Berapa sekarang massa tulang lengannya? Oh, nggak ada ya sekarang. Apakah terlempar? Oh, tapi kita tambah banyak ini, 26. Cynthia, berapa sekarang Cynthia? Massa tulang lengannya? 5, Pak. 5 ya, 5 pas. 5,5 atau 5? Iya, Pak. 5 pas. 5 pas, Pak. Oke, berarti 55 beratnya ya? Iya, Pak. Oke, sip. Oke ya, ini ya pembahasan kita tentang aplikasi biomekanika dalam kesehatan ya. Kemudian aplikasi lain yang bisa juga kita lihat itu adalah bagaimana sebenarnya fisika itu dapat juga membantu persalinan ya. Tapi kalau kita lanjutkan hari ini cukup panjang ya, mungkin barangkali di pertemuan yang akan datang, mungkin offline ya, kita coba terangkan biar juga saya bisa juga memahami, karena ini penting untuk kebidanan ya, bagaimana nanti melakukan persalinan normal dengan bantuan gaya-gaya yang ada di dalam fisika ya. Jadi gaya-gaya yang akan kita lihat nanti ketika aplikasinya dalam membantu persalinan, nanti diantaranya kita akan melihat bagaimana gaya mengendam ya, kemudian bagaimana tahanan lahir ya, kemudian bagaimana jalan lahir akan kita lihat aplikasi-aplikasinya berdasarkan keilmuan fisika ya. Jadi nanti kenapa misalnya saudara itu membantu persalinan normal itu harus menggunakan bed pesawat gitu ya. Tahu bed pesawat? Putri, pernah dengar nggak bed pesawat? Putri? Apa, Pak? Belum, Pak. Pernah nggak mendengar bed pesawat? Bed pesawat, Pak. Ya, pernah nggak dengar? Belum, Pak. Nah, jadi nanti kaki ibu yang akan melahirkan itu ditaruh pada tempat tertentu nanti, jadi dia akan membentuk sudut nanti ya. Jadi bed spesial untuk partus itu biasanya dinamakan dengan bed pesawat ya, sehingga nanti paha ibu itu membentuk sudut hampir 90 derajat ya. Kenapa kita menggunakan sudut itu? Karena pada sudut itulah nanti gaya mengedan, kemudian gaya tahanan lahir maksimum yang dimiliki oleh ibu ketika dia akan melahirkan. Ya, jadi, mungkin pertemuan offline akan kita bahas bagian itu, karena juga akan berhubungan juga dengan fluida nanti ya, karena kita sudah bermain dengan cairan ya, dengan ketuban ya, air ketuban dan segala macamnya. Jadi nanti kita akan bahas barangkali secara offline ya, secara offline. Saya harapkan ya pertemuan kita hari ini saudara bisa memahami ya dengan baik ya.
Karena kalau yang traksi ini tidak saudara pahami, padahal ini adalah bagian dari persoalan yang akan saya tanyakan ya ketika aplikasinya di dalam kesehatan. Barangkali ada pertanyaan sampai traksi lengan ini? Mungkin barangkali saya ingatkan ya, mencatat traksi kaki, saudara ganti ya. Kalau di traksi kaki kan bagian ini kita bikin dari TK ya. Di sini nanti pada traksi tulang lengan ini menjadi TL ya. Jadi ini harus saudara catat kembali, ini mulai dari sini tinjau pasien, kemudian juga tinjau benda. Tetapi yang diganti di sini MTK-nya ini ganti dengan MTL ya. Nah, itu membuktikan bahwasanya yang dilihat ya adalah kasusnya yang ini, tulang lengan ya. Kan MTK lagi bikin tapi MTL. Itu juga di sini. Kalau di sininya sama, tetapi di sini nanti ganti. Ini TL, ini juga TL ya. Sehingga di sini nanti MTL-nya sama dengan 1/11 dari berat badan ya. Nah, baru dia terselesaikan untuk kasus traksi lengan ya. Jadi coba saudara simpulkan ya, semua usaha ya untuk penyembuhan itu muara akhirnya itu adalah nilai A ya. Nilai A itu adalah percepatan. Kalau dulu di SMA mungkin saudara belajar percepatan itu adalah gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB ya. Artinya apa? Ketika ditarik ya menggunakan beban, maka menariknya itu dia menggunakan gerak lurus berubah beraturan. Bisa saja dia cepat menarik, bisa juga dia lambat. Ya, maka lambat cepat itu dinamakan dengan gerak lurus berubah beraturan. Ya, sehingga nanti seberapa pulih pasien dari keadaan frakturnya itu tergantung nanti bagaimana kondisi fraktur itu sendiri. Kalau frakturnya misalnya patahnya remuk, ya, itu kan susah ya, agak lama. Tetapi kalau frakturnya tidak remuk, ya misalnya patahnya hanya berselisih tulang segala macamnya, itu bisa cepat dibantu menggunakan traksi ini. Ya, yang paling cepat penggunaan traksi penyembuhannya itu adalah terjadi pada anak-anak, ya, karena pada tulang anak-anak itu kalsiumnya masih tinggi, ya, sehingga proses penyembuhannya bisa lebih cepat, ya, berbeda dengan orang dewasa, apalagi orang tua. Ya, kalau fraktur terjadi pada orang tua itu lama pemulihannya. Makanya biasanya kalau seandainya dengan traksi tidak bisa dilakukan gips ya. Dilakukan gips ya sehingga dipaksa untuk kembali ke seperti semula. Kalau traksi dia tidak dipaksa ya. Traksi dia akan pulih alami ya. Jadi kalau seandainya dia pulih menggunakan traksi nggak akan terjadi tulang bengkok itu atau pengka-pengka ya. Kalau gips itu bisa saja nanti dia karena dia dipaksa tulangnya bengkok ya. Tidak sesuai dengan keadaan semula. Jadi keuntungan traksi ini ya untuk membantu ya fraktur sehingga kembali normal seperti sedia kalanya itu sangat mungkin ya karena dia hanya ditarik menggunakan beban tertentu. Ya, bebannya itu mengikuti ya seberapa parah fraktur yang terjadi pada pasien pasca kecelakaan. Ya. Begitu. Ya, itu keilmuan di medisnya ya. Kalau ilmu fisikanya sudah saya terangkan bagaimana nilai A-nya itu akan bervariatif ya tergantung dari berat tubuh pasien dan juga tergantung kepada beban yang diberikan untuk penyembuhan traksi tersebut. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Tidak hanya pembahasan kita hari ini, pembahasan kemarin atau pembahasan yang lain yang berkenaan dengan kesehatan. Kalau seandainya sudah mau bertanya silakan. Saya berikan kesempatan ya sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Ada Putri pertanyaan? Sudah mulai pusing, Bu? Pak, Ya. berarti kalau kita mengerjakan traksi lengan itu rumusnya MTL itu, Pak? Ya, Maksudnya? itu akhirnya ya. Tetapi untuk mendapatkan MTL harus dicari ini dulu ya. Pasti saya akan bertanya bagaimana penurunan rumusnya. Ya. Cara mencarinya sama dengan MTK ini, tetapi tentu MTK ini diganti nanti dengan MTL ya. Jangan salah membuat ini. Kalau masih digunakan MTK, salah dia. Ya, dia harus diganti menjadi MTL. Begitu ya.
Nah, nanti hasil akhirnya sama saja dengan MTK, tetapi karena MTL itu adalah 1/11 dari berat badan, tentu nilai akhirnya jauh berbeda. Begitu ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak harus materi ini ya, materi yang lain atau materi-materi mungkin yang berhubungan dengan kesehatan yang saudara perlu ketahui, ya silakan bertanya. Ya. Pak, izin Ya. bertanya Pak. Biasanya Pak, berat benda yang diberikan untuk traksi ini tuh lebih besar dari masa apanya Pak? Masa misalnya tadi MTL atau MTK itu. Bagus pertanyaan Cynthia ya. Jadi kalau makanya sebelum diberikan berapa masa benda itu harus diketahui terlebih dahulu berapa berat badan pasien ya. Harus diketahui berapa berat badan pasien. Kalau seandainya ya frakturnya tidak terlalu parah, nah itu biasanya diberikan melebihi dari nilai M, baik itu MTL-nya maupun MTK-nya ya, maupun ML-nya ya. Itu diberikan melebihi. Kalau seandainya tidak parah ya. Tetapi kalau parah biasanya tidak boleh melebihi. Biasanya setengah sampai dengan sama ya. Setengah nilainya atau sama dengan nilai ML, MTK atau apa ya. Kalau remuk itu nggak boleh dibikin apa ya, lebih berat ya. Bisa hancur, tambah terurai nanti tulang-tulangnya. Itu parah itu ya. Kalau parah tidak boleh diberikan lebih. Tetapi kalau seandainya misalnya berselisih ya, atau setelah di ronsen misalnya ada bagian yang tidak sesuai dengan tempatnya, itu biasanya diberikan lebih dari nilai masing-masingnya ya. Bagus pertanyaan Cynthia ya. Nah, itu sudah pertanyaan dokter itu ya. Ya, bagus ya. Oke. Paham ya Cynthia ya? Paham Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, artinya untuk online ya. Online ini kalau lama-lama kita kasihan juga saudara ya. Tanya nanti habis ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk teori saja ya. Jadi kita online ini teori saja. Kalau praktikum saya bikin pakai online ini berbahaya ya. Karena akan panjang ya. Sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara. Dan kita harapannya di bulan puasa kita ketemu dan offline, dan kita akan praktikum yang sesuai dengan yang kita sudah rencanakan kemarin ya. Hari ini tertunda karena memang saya tidak bisa ya untuk ke Padang jam 7 ya. Tapi nanti siang saya akan ke Padang ya. Nanti siang saya akan ke Padang. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tambah banyak ini. Bisa nggak di-on-kan dulu Pak Merah? Tadi 27, sekarang udah 4 lagi ya. Terlempar barangkali ya. Boleh di-on-kan lagi biar kita punya juga data yang lebih banyak jumlah mahasiswanya. Di-on-kan kameranya semua. 4 ya. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya langsung tutup ya. Assalamualaikum.